Siapa sih di dunia ini yang tidak pernah menghadapi persoalan yang menggelisahkan? Atau kadang-kadang tidak memiliki masalah apa-apa, namun tiba-tiba perasaan kita gelisah. Bagaimana cara kita menghadapi kegelisahan semacam itu di dalam diri kita, di dalam hati kita, pikiran, dan hal lainnya? Ketika menghadapi kegelisahan dalam hidup, pertama-tama kenali dan terima perasaan tersebut sebagai bagian alami dari pengalaman manusiawi. Karena memang sebagai manusia kita seringkali tidak menemukan persoalan tertentu, namun seketika merasakan kegelisahan yang cukup mengkhawatirkan bagi perasaan dan pikiran kita. Selanjutnya, cobalah identifikasi apa sih akar atau penyebab kegelisahan itu tiba. Karena kita perlu tahu apakah itu dari faktor internal atau eksternal. Jangan ragu untuk berbicara dengan orang terpercaya atau profesional. Seperti kita mencoba membicarakan atau berupaya mengungkapkan apa yang kita rasakan kepada orang yang sedikit banyaknya mengerti tentang psikologis misalnya. Karena bisa saja kan persoalan itu datang dari kesehatan mental. Bicarakan apa yang kita rasakan itu, karena dengan kita berbicara itu dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan dukungan yang diperlukan. Sementara itu, praktekkan pola hidup sehat seperti olahraga, tidur yang cukup, dan nutrisi seimbang, karena ini dapat mempengaruhi kesejahteraan mental kita. Selain itu, ciptakan ruang untuk diri sendiri, misalnya melalui meditasi atau aktivitas yang menyenangkan. Tentu aktivitas yang kita sukai, misalnya menulis atau mencari informasi-informasi terbaru. Banyaklah hal-hal yang bisa kita lakukan. Tentu apa itu adalah hal-hal yang menurut kita itu adalah hobi kita dan hal yang kita sukai. Kemudian memberikan waktu pula untuk diri kita. Gunanya untuk apa? Untuk merenung dan melepaskan beban, karena hal itu dapat membantu mengatasi kegelisahan kita. Ingatlah bahwa proses mengatasi kegelisahan itu pun menjadi bagian dari perjalanan hidup kita, dan kita pantas mendukung diri kita sendiri sepanjang perjalanan hidup kita tersebut. Karena siapa lagi yang paling tahu tentang apa yang dikehendaki oleh diri kita selain diri kita sendiri? Maka dari itu, hendaklah kita kerap kali meluangkan waktu untuk mengevaluasi segala hal di dalam hidup kita, supaya esok lusa dan kedepannya kita dapat belajar dari pengalaman agar kita selalu mudah menghadapi persoalan-persoalan gelisah yang datang kepada diri kita tanpa kita kenali sebabnya. Ketika kita mengenali sebab akibat dari kegelisahan yang tiba, kita sudah terlatih, kita sudah mengerti bagaimana menghadapinya, seperti melakukan hal-hal yang gua sebutkan tadi, seperti misalnya melakukan apa yang kita suka. Itu menjadi salah satu jalan alternatif untuk kita bisa melepaskan diri dari kegelisahan yang kerap kali menerpa perasaan kita atau kehidupan kita di dalam proses menjalani hidup ini. Kemudian berupayalah kita menemukan sesuatu atau melakukan sesuatu yang tentu yang dapat kita kendalikan, karena hal itu bisa melahirkan sebuah mindset positif di dalam diri kita. Identifikasi solusi konstruktif untuk masalah yang mungkin muncul, dan terapkan perubahan sekecil apapun dalam kehidupan sehari-hari yang tentu itu berdampak atau bisa meningkatkan kesejahteraan diri kita sendiri, baik secara kualitas diri maupun mental. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari teman, keluarga, atau ahli kesehatan mental, atau orang-orang yang memiliki kemampuan berbicara di dalam menyentuh ranah batiniah, misalnya seperti meminta nasihat kepada orang-orang bijak. Hal itu dapat membantu kita meringankan diri dari berbagai beban, perasaan, dan kegelisahan. Dan cobalah kita membangun sebuah kebiasaan atau rutinitas yang stabil dan teratur. Untuk apa? Untuk menciptakan perasaan dan kebiasaan yang terkendali, dan ketenangan akan lebih mudah untuk kita dapatkan. Selain itu, jangan terlalu keras pada diri kita sendiri. Terimalah bahwa kegelisahan adalah bagian dari hidup, dan kesempurnaan bukanlah tujuan yang realistis. Beri diri kita ruang untuk tumbuh dan berkembang melalui pengalaman hidup, termasuk dari kegelisahan yang menjadi bagian dari pengalaman hidup itu sendiri. Ingatlah bahwa perubahan adalah konstan, dan kita memiliki kekuatan untuk berkembang melalui setiap tantangan. Setiap langkah kecil yang diambil menuju kesejahteraan mental adalah langkah yang berarti dalam perjalanan menghadapi kegelisahan. Karena ketika mental kita terganggu, maka akan banyak hal yang menjadi mundur dan bukannya berkembang. Itulah sebabnya betapa kita pentingnya mengelola mental dan perasaan kita. Jadi jangan pernah abaikan, namun kita terima itu, kemudian lakukan berbagai hal seperti yang sudah saya uraikan sebagai bentuk antisipasi supaya kegelisahan itu tidak merusak sesuatu atau tidak merusak hal-hal yang sudah kita bangun selama ini. Bagian-bagian terpenting di dalam menghadapi kegelisahan tentu membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang diri kita sendiri adalah bagian yang sangat integral, yang sangat vokal.
Seperti misal mengevaluasi nilai-nilai, tujuan, dan harapan hidup kita sendiri. Pertimbangkan apakah ada ekspektasi yang tidak realitas yang dapat memberikan tekanan tambahan pada diri kita sendiri. Karena ketika kita tidak sadar bahwa ekspektasi yang kita bangun adalah sebuah hal yang mustahil untuk kita wujudkan, maka hendaklah kita menghindari hal-hal semacam itu, karena dengan begitu kita akan dapat mengurangi sedikit banyaknya beban yang menyebabkan kegelisahan hidup kita. Saat menjalani perjalanan ini, jangan ragu untuk mengembangkan keterampilan coping seperti teknik relaksasi, mindfulness, atau bahkan penulisan jurnal. Ekspresikan perasaan kita dan refleksikan pengalaman hidup secara teratur. Hal ini dapat membantu mengatasi ketegangan emosional dan memberikan wawasan lebih dalam terhadap diri kita sendiri. Selain itu, jelajahi minat dan hobi baru yang dapat memberikan kegembiraan dan makna pada hidup kita sendiri. Membangun koneksi sosial yang kuat juga merupakan aspek penting untuk mendukung kesejahteraan mental. Jangan ragu untuk mencari komunitas yang memiliki minat serupa atau terlibat dalam kegiatan sosial. Kemudian tetap, selepas itu semua, kita harus memberikan waktu untuk diri kita sendiri, karena apapun yang kita lakukan tentu hasilnya atau pada waktu tertentu kita perlu merenungkan dan menganalisa apakah sudah benar ataukah terindikasi suatu kesalahan yang fatal. Berdamailah dengan ketidakpastian hidup, karena penerimaan terhadap kenyataan bahwa hidup memiliki ups and downs adalah langkah awal dalam mengatasi kegelisahan. Selalu ingat pula, progres bukanlah garis lurus dan memberi diri kita kesempatan untuk tumbuh melalui setiap perubahan dan tantangan. Kemudian kita juga perlu mengidentifikasi pola-pola pikir yang mungkin perlu diubah. Serahkan diri pada pembelajaran kontinu dan terbuka terhadap perubahan. Praktikan latihan kesadaran untuk memperkuat koneksi dengan momen sekarang atau momen di mana kita merasakan kegelisahan. Ini bisa melibatkan meditasi, pernapasan dalam, atau hanya menikmati keindahan sekitar. Dan juga kesadaran diri itu dapat membantu mengurangi kecemasan terkait masa depan atau persoalan-persoalan esok hari yang akan kita hadapi. Dan melepaskan beban masa lalu juga merupakan hal yang sangat penting atau efektif untuk bisa membuat kita terbebas dari kegelisahan itu. Jangan lupakan pentingnya self-care atau temukan cara untuk merawat diri secara fisik dan emosional tentunya. Hal ini juga mungkin termasuk tidur yang cukup, menjaga pola makan seimbang, dan memberikan diri waktu untuk bersantai dan menyegarkan pikiran. Penting juga untuk memiliki tujuan yang jelas dan bermakna. Tetapkanlah langkah-langkah kecil dan pencapaian yang realitas, dan rasakan kepuasan saat mencapainya. Merayakan pencapaian sekecil apapun dapat memberikan motivasi dan kepercayaan pada diri kita sendiri. Ingatlah, setiap orang memiliki perjalanan unik mereka sendiri dalam mengatasi kegelisahan. Beri diri kita waktu dan kesabaran untuk tumbuh melalui kegelisahan ini. Dan jika diperlukan, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional untuk dukungan tambahan agar kita bisa lebih merasa nyaman di dalam melalui semua persoalan yang sedang kita rasakan. Karena dengan adanya pihak-pihak lain yang dapat kita percaya untuk bisa melewati atau untuk bisa membantu melewati persoalan-persoalan itu akan membuat kita jauh merasa lebih baik dan lebih nyaman atau lebih percaya diri di dalam menghadapinya. Dan itu saja dari gua, semoga bermanfaat. Terima kasih.